Historia Magistra Vitae. Sekarang kita akan membahas tentang hipotesa-hipotesa masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, mari kita bahas. Terdapat 3 hipotesa yang bersifat India sentris dan 1 hipotesa yang bersifat Indonesia sentris. Kita bahas satu persatu. Hipotesa yang bersifat India sentris yang pertama adalah hipotesa Brahmana. Hipotesa Brahmana ini dicetuskan oleh J.C. Pandler. Menurut Pandler, agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Kemudian hipotesa yang kedua adalah hipotesa Ksatria. Hipotesa ini menyatakan bila para bangsawan India datang ke Nusantara dengan melakukan penaklukan wilayah dan kemudian mendirikan sebuah kerajaan. Pencetusnya adalah Cecebe, Mukherjee, dan juga Mons. Kemudian hipotesa yang ketiga adalah hipotesa Waisa. Menurut N.J. Krom, pencetus dari hipotesa Waisa, hipotesa ini menyatakan bila golongan pedagang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan teori atau hipotesa yang keempat adalah hipotesa yang bersifat Indonesia sentris, dikemukakan oleh F.D.K. Bos, yakni hipotesa arus balik. Menurut F.D.K. Bos, bukan hanya orang India saja yang aktif untuk mengenalkan budaya India, mengenalkan agama Hindu dan Buddha, yang kemudian kebudayaan India serta agama Hindu-Buddha dikenal oleh masyarakat Nusantara. Bahkan agama Hindu-Buddha menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada masa lalu. Dan kemudian muncul sebuah pemikiran, oh pastilah orang India yang aktif. Ternyata menurut F.D.K. Bos bukan hanya orang India yang aktif untuk mengenalkan budaya dan agama baru tersebut kepada masyarakat Nusantara, namun masyarakat Nusantara khususnya adalah golongan-golongan cendekiawan aktif untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha tersebut langsung ke tempat asalnya, yakni ke India. Nah, bagaimana penjelasan yang lengkapnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Munculnya hipotesa Brahmana ini dilatar belakangi adanya sebuah fakta. Dilihat dari kitab suci agama Hindu, yakni Weda. Kitab suci agama Hindu, yakni Weda, isinya menggunakan bahasa Sangskerta. Bahasa Sangskerta ini hanya bisa dipelajari dan dikuasai oleh golongan Brahmana. Jadi golongan-golongan seperti Ksatria, Waisa, apalagi golongan masyarakat Sudra yang merupakan bagian dari tingkatan atau lapisan sosial masyarakat India tentu tidak bisa dan tidak diberikan kewenangan untuk mempelajarinya. Jadi hanya golongan Brahmana saja yang bisa mempelajari bahasa Sangskerta. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah golongan Brahmana ini dilarang untuk melakukan perjalanan keluar dari daerahnya dengan cara menyeberangi samudra. Nah, jadi dengan kelemahan tersebut atau analisa tersebut, maka tentu saja bukan golongan Brahmana dari India yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke wilayah Nusantara. Kemudian, bagaimana dengan hipotesa Ksatria? Nah, hipotesa Ksatria tadi sudah dijelaskan bahwa agama Hindu, kebudayaan India masuk ke wilayah Nusantara karena ada penaklukan yang dilakukan oleh kaum Ksatria atau bangsawan India. Ini menjadi sebuah dasarnya adalah pada abad ke-4 dan abad ke-5 muncul sebuah kerajaan Hindu yang pertama di Nusantara, yakni kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4, dan pada abad ke-5 berdiri kerajaan Tarumanagara. Selanjutnya, nama-nama raja dari kerajaan Kutai dan juga Tarumanagara menggunakan akhiran
Warman untuk nama yang digunakannya, seperti Aswawarman, Mulawarman, Purnawarman, dan nama-nama tersebut identik dengan nama-nama raja di kawasan India Selatan. Nah, yang menjadi penguat adanya sebuah wilayah India Selatan yakni huruf Pallava yang dituliskan di dalam prasasti Kutai dan juga prasasti-prasasti di Kerajaan Tarumanegara. Dan hipotesa ini tentunya memiliki sebuah kelemahan, karena di dalam prasasti Kutai disebutkan nama raja pertama bukanlah Aswawarman ataupun Mulawarman, tapi nama yang pertama adalah Kundungga. Dan ini dianalisa, nama Kundungga adalah nama orang Indonesia asli sebelum mendapatkan pengaruh India dan sebelum agama Hindu dianut oleh masyarakat Nusantara, khususnya di Kutai. Jadi, berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara bukan karena ada ekspansi yang dilakukan oleh para prajurit atau golongan kesatria dari kerajaan di wilayah India Selatan yang kemudian setelah ditaklukkan mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Dan selanjutnya adalah hipotesa Waisa. Bagaimana dengan hipotesa Waisa? Golongan Waisa adalah golongan masyarakat biasa, golongan para pedagang, dan menurut hipotesa ini, aktivitas perdaganganlah yang membawa pengaruh India masuk ke wilayah Nusantara, khususnya adalah ajaran agama Hindu dan Buddha yang pada akhirnya dianut oleh masyarakat Nusantara. Dan memang terdapat aktivitas perdagangan antara orang India dengan orang Indonesia, dengan faktanya muncul sebuah perkampungan di kawasan pesisir pantai yang dikenal dengan perkampungan Keling. Namun kelemahannya, golongan Waisa ini tidak memiliki kewenangan untuk mempelajari kitab suci agama Hindu. Jadi, mereka itu adalah masyarakat kelas biasa dan tentunya hipotesa ini menjadi lemah. Bagaimana dengan hipotesa arus balik? Nah, penjelasannya, ada sebuah bangunan yang dibangun oleh penguasa kerajaan Sriwijaya pada abad 9, yakni Universitas Nalanda. Hubungan antara Sriwijaya dengan Nalanda sudah terbangun dengan sangat baik, dan Universitas Nalanda ini merupakan sebuah tempat yang diperuntukkan bagi para pelajar-pelajar atau cendekiawan-cendekiawan dari Sriwijaya untuk mempelajari ajaran agama Buddha langsung ke tempatnya, yakni ke India. Dan selain itu juga aktivitas perdagangan pun bukan hanya orang India saja yang datang ke wilayah Nusantara, tapi pedagang-pedagang dari Nusantara pun sudah ada yang melakukan aktivitas perdagangan ke India. Tentunya dengan aktivitas tersebut, aktivitas perdagangan, aktivitas keilmuan, maka pengaruh India dan juga penguasaan ajaran agama Hindu serta Buddha bisa dimiliki oleh masyarakat Nusantara tanpa tergantung 100% kepada orang India. Nah, demikian yang bisa dijelaskan tentang hipotesa tentang masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.